Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Livini Firdausya dengan NIM 352410123. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Teknik Industri dari kelas IE24C3. Tujuannya saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negaraan. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu 1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. 2. Demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. 3. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. 3 hal tersebutlah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Saya akan mengambil 3 contoh sila dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, saya akan mengambil sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang pertama, penerapannya dalam dunia industri, yaitu salah satunya adalah menjadikan kerja sebagai salah satu ibadah kita agar kita bekerja dengan hati yang ikhlas dan lapang serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita amanah untuk tanggung jawab ini. Lalu memiliki rasa takut kepada Tuhan agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan menghindari korupsi atau suap ataupun bentuk kecurangan lainnya yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian menghormati dan menghargai sesama teman ataupun orang lain yang memiliki agama maupun kepercayaan yang berbeda dengan tidak mengganggu ataupun menyinggung mereka ketika sedang beribadah. Yang kedua, ada nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya dalam dunia industri yaitu 1. Kesetaraan. Memperlakukan semua karyawan sebagai individu yang bermartabat sama tanpa mendiskriminasikan suatu suku, ras, budaya, maupun agama. Yang kedua, peduli dan saling membantu. Menunjukkan kepedulian terhadap rekan kerja maupun orang lain, membantu mereka ketika sedang mengalami kesusahan, serta membangun rasa kekeluargaan dalam tim. Kemudian yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Memiliki keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan membela keadilan meskipun itu berisiko terhadap diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, menghargai pendapat. Menerima dan menghargai pendapat rekan kerja meskipun berbeda sudut pandang dan akan mempertimbangkan secara matang. Menerima keputusan rekan kerja yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan mempertimbangkan pendapat yang berbeda sebelum mencapai keputusan. Yang kedua, tidak memaksa kehendak. Dilarang bersikap otoriter atau memaksakan pendapat kita sendiri terhadap keputusan yang akan diambil secara bersama. Yang ketiga ada keterbukaan. Menjaga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam menghargai prinsip demokrasi di tempat kerja yang dimana setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Kemudian ada contoh nyata perusahaan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah PT Sungcan Purbalingga, Jawa Tengah. Data ini saya ambil dari jurnal dengan judul Implementasi Hubungan Nilai-nilai Pancasila di PT Sungcan Purbalingga, Jawa Tengah. Di dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Sungcan Purbalingga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan dibuktikan dengan PT tersebut memenuhi hak-hak pekerja serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan, serta pembayaran upah tepat waktu. Walau ketika hari libur pembayaran upah mengalami penggeseran.
Perusahaan tersebut juga menyediakan fasilitas ibadah dan toleransi terhadap hari libur keagamaan serta perekrutan karyawan untuk lulusan SMP. Dan terakhir, perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan berupa kotak P3K dan 8 jam kerja. Jika lebih dari 8 jam kerja sehari, maka akan dimasukkan ke upah lembur. Dengan demikian, PT Sunchan termasuk perusahaan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Makna pasal 33 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 1945 adalah perekonomian negara berlandaskan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi. Yang dimaksud asas kekeluargaan sebagaimana diartikan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang 20 tahun 2008 adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Lalu ada beberapa perusahaan yang menerapkan CSR. Yang pertama ada PT Pertamina. PT Pertamina memiliki program CSR. Yang pertama ada Pertamina Sobat Bumi, yaitu edukasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Kemudian ada Pertamina UMK Academy untuk pembinaan dan pemberdayaan bagi UMKM lokal. Lalu setelahnya ada juga PT Unilever Indonesia Tbk. Programnya yaitu sekolah sehat dan cerdas, menyediakan sanitasi dan edukasi kesehatan di sekolah-sekolah. Lalu ada Green and Clean program untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal yang pertama ada masuknya budaya asing. Anak muda cenderung meniru budaya global dan mulai meninggalkan budaya lokal. Lalu, nilai-nilai seperti gotong royong, kesopanan, dan kekeluargaan mulai tergantikan oleh individualisme. Lalu, krisis identitas di kalangan generasi muda. Remaja lebih mengenal budaya asing ketimbang sejarah dan budaya bangsanya sendiri. Timbul rasa bangga terhadap budaya luar tetapi malu terhadap budaya sendiri. Tantangan terhadap industri lokalnya persaingan bebas dengan produk asing, ketergantungan pada teknologi dan bahan asing, dominasi perusahaan multinasional, dan tergerusnya produk budaya lokal. Lalu selanjutnya ada peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global. Yang pertama ada menjaga identitas budaya di era global. Mahasiswa bisa menjadi agen pelestari budaya lokal seperti bahasa, seni, adat melalui karya ilmiah, media sosial, dan aktivitas kampus. Kedua, mengedepankan etika dan nasionalisme dalam inovasi. Dalam menciptakan teknologi atau karya ilmiah, mahasiswa bisa tetap menjunjung nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan berpihak pada bangsa. Lalu yang ketiga, mengembangkan produk lokal dengan standar global. Industri dapat mengangkat produk lokal seperti kuliner, tekstil, atau kerajinan agar punya daya saing internasional tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di bidang industri yaitu mahasiswa dapat mendorong budaya industri yang berlandaskan etika, kejujuran, dan tanggung jawab, menolak praktik korupsi, manipulasi data, dan eksploitasi dalam kegiatan industri. Mahasiswa dapat mengadvokasi perlakuan adil bagi buruh dan pekerja industri, termasuk isu upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Mahasiswa lintas suku, daerah, dan agama bisa menjadi contoh nyata kerukunan dan toleransi dalam dunia kerja. Mendorong partisipasi publik dalam kebijakan industri, seperti kebijakan lingkungan, CSR, dan perizinan usaha. Mahasiswa dapat menciptakan inovasi teknologi dan industri yang ramah lingkungan, inklusif, dan memberdaya rakyat kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.